Agama sejak dahulu selalu menjadi salah satu kekuatan paling dominan dalam perjalanan sejarah umat manusia. Ia tidak hanya mempengaruhi cara orang beribadah, tetapi juga membentuk budaya, kehidupan keluarga, sistem hukum, hingga arah politik suatu bangsa. Namun demikian, tidak semua agama memperoleh perlakuan yang sama di berbagai belahan dunia. Bagi sebagian masyarakat, kebebasan untuk menjalankan ibadah merupakan hak dasar yang dijamin oleh negara. Sementara bagi kelompok lainnya, pengakuan terhadap keyakinan mereka justru ditolak secara resmi. Ketika sebuah agama tidak diakui oleh negara, dampaknya sangat luas dan serius. Tidak adanya perlindungan hukum, tidak tersedia rumah ibadah resmi, pernikahan keagamaan tidak diakui secara legal, dan dalam beberapa kasus, bahkan muncul hukuman bagi mereka yang menjalankan praktik keagamaan secara terbuka. Pada kesempatan ini, kita akan menelusuri 7 negara yang menolak memberikan pengakuan resmi terhadap Islam sebagai agama. Kita akan mengulas latar belakang sejarah mereka, dinamika politik yang terlibat, serta dampak nyata yang dirasakan umat Muslim dalam kehidupan sehari-hari. Tetaplah bersama saya hingga akhir pembahasan, karena sejumlah kasus yang akan dibahas mungkin akan mengejutkan Anda dan memperlihatkan betapa rentannya kebebasan beragama ketika kekuasaan negara ikut campur. Nomor 7, Slovakia. Slovakia memiliki posisi yang cukup unik di dalam Uni Eropa. Ketika sebagian besar negara anggota Uni Eropa secara resmi mengakui Islam sebagai agama, Slovakia justru dengan sengaja memilih jalur yang berbeda. Pada tahun 2017, Parlemen Slovakia mengesahkan sebuah undang-undang yang secara signifikan menaikkan jumlah minimum pengikut yang dibutuhkan agar suatu keyakinan dapat terdaftar sebagai agama resmi. Ambang batas tersebut meningkat tajam dari 20.000 menjadi 50.000 orang. Namun disinilah letak permasalahannya. Jumlah penduduk Muslim di Slovakia kurang dari 5.000 jiwa. Artinya, secara matematis dan realistis, hampir mustahil bagi komunitas Muslim untuk memperoleh pengakuan berdasarkan ketentuan hukum tersebut. Dan kondisi ini bukanlah hasil dari kebetulan semata. Para pembuat undang-undang secara terbuka menyampaikan maksud mereka. Sejumlah politisi nasionalis bahkan secara terang-terangan mengakui bahwa mereka tidak menginginkan Islam memiliki status resmi di negara tersebut. Bagi mereka, kebijakan ini berkaitan erat dengan upaya melindungi identitas nasional serta menjaga Islam tetap berada di luar kerangka hukum negara. Akibat dari sikap ini, Islam hingga kini tetap tidak diakui secara resmi di Slovakia. Di Slovakia, kebijakan tersebut membawa dampak yang sangat nyata dalam kehidupan sehari-hari umat Muslim. Tidak terdapat satupun masjid resmi di seluruh wilayah negara. Umat Muslim terpaksa berkumpul dan beribadah di ruang sholat kecil, pusat kebudayaan, atau bahkan di rumah-rumah pribadi. Pernikahan yang dilakukan secara Islam tidak dapat dicatat dan diakui secara hukum. Para imam tidak diakui sebagai pemimpin agama resmi. Selain itu, tidak ada pendanaan maupun dukungan dari negara. Berbeda dengan gereja Katolik atau Protestan yang memperoleh manfaat dari pengakuan resmi pemerintah. Lalu, apa makna dari semua kondisi ini bagi umat Muslim Slovakia? Artinya, mereka harus menjalankan agama secara senyap, seringkali tanpa terlihat di ruang publik. Artinya pula, membesarkan anak-anak di tengah masyarakat yang secara resmi menolak mengakui agama mereka. Situasi ini juga melahirkan sebuah paradoks. Slovakia merupakan bagian dari Uni Eropa yang secara prinsip mempromosikan kebebasan beragama di dalam wilayahnya sendiri. Namun pada saat yang sama, salah satu agama terbesar di dunia justru tidak diakui. Berbagai kelompok pembela hak asasi manusia telah mengkritik kebijakan ini sebagai bentuk diskriminasi, tetapi otoritas Slovakia membelanya dengan alasan perlindungan budaya. Namun bagi umat Muslim, kenyataannya adalah hidup dalam keheningan dan terus berjuang untuk memperoleh hak yang setara, hak-hak yang sudah lama dinikmati oleh pemeluk agama lain. Nomor 5, Yunani memiliki hubungan yang panjang, kompleks, dan penuh sejarah dengan Islam. Selama hampir 4 abad, Yunani berada di bawah kekuasaan Kesultanan Ottoman, dan warisan sejarah tersebut masih sangat mempengaruhi identitas nasional hingga saat ini. Konstitusi Yunani secara resmi mengakui gereja Ortodoks sebagai agama yang dominan dan utama di negara tersebut. Islam hanya mendapatkan pengakuan di satu wilayah tertentu, yaitu Thrace Barat. Wilayah ini menjadi tempat tinggal bagi minoritas Muslim, keturunan Turki dan Pomak, yang telah menetap di sana selama beberapa generasi.
Namun di luar wilayah tersebut, Islam tidak diperlakukan dengan cara yang setara. Selama bertahun-tahun, umat Muslim yang tinggal di kota-kota besar seperti Athena atau Tesaloniki harus menghadapi berbagai hambatan hukum yang serius hanya untuk dapat membentuk dan mengelola organisasi keagamaan mereka. Pada kenyataannya, Athena selama bertahun-tahun memegang predikat yang cukup janggal sebagai satu-satunya ibu kota di Eropa yang tidak memiliki masjid yang benar-benar berfungsi. Umat Muslim terpaksa melaksanakan ibadah sholat di ruang-ruang bawah tanah, apartemen sewaan, atau ruangan sementara yang disiapkan seadanya. Baru pada tahun 2019, pemerintah akhirnya membuka sebuah masjid kecil di Athena yang dikelola langsung oleh negara. Namun demikian, masjid ini pun berada di bawah pengawasan dan kendali ketat pemerintah. Masjid tersebut tidak dilengkapi menara, dan pengelolaannya sepenuhnya diatur oleh negara, bukan oleh otoritas Islam yang independen atau komunitas Muslim itu sendiri. Umat Muslim imigran yang berasal dari negara-negara seperti Pakistan, Mesir, dan Bangladesh yang saat ini membentuk sebagian besar populasi Muslim di Yunani masih menghadapi berbagai kesulitan dalam mendirikan organisasi keagamaan atau memperoleh pengakuan resmi. Akibatnya terbentuklah sebuah sistem dua lapis. Minoritas Muslim bersejarah yang tinggal di wilayah Thrace memperoleh pengakuan yang terbatas, sementara komunitas Muslim imigran yang jumlahnya lebih besar justru hidup dalam ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum. Bagi banyak umat Muslim, situasi ini menimbulkan perasaan menyakitkan sebagai kelompok yang seolah tidak terlihat. Mereka hadir dalam kehidupan sosial, mereka ikut berkontribusi terhadap perekonomian, mereka membangun dan membesarkan keluarga, tetapi keyakinan mereka tidak mendapatkan status yang setara. Kondisi ini memperlihatkan betapa kuatnya pengaruh sejarah dalam membentuk hubungan antara agama dan politik. Di Yunani, ortodoksi sangat erat kaitannya dengan identitas nasional dan rasa kebangsaan, sementara Islam terus ditempatkan di pinggiran. Walaupun Yunani merupakan anggota Uni Eropa, pengalaman umat Muslim di negara tersebut sangat berbeda dari apa yang mungkin diharapkan dalam sebuah persatuan yang secara terbuka mengusung prinsip kesetaraan beragama. Nomor 5. Republik Ceko. Republik Ceko dikenal sebagai salah satu negara paling sekuler di dunia. Berbagai survei menunjukkan bahwa mayoritas warga Ceko mengidentifikasi diri mereka sebagai tidak beragama, dan cara pandang sekuler ini sangat memengaruhi bagaimana negara memandang semua agama, termasuk Islam, dalam proses mendapatkan pengakuan resmi. Untuk dapat diakui sebagai agama di Republik Ceko, sebuah keyakinan harus memenuhi persyaratan yang sangat ketat. Salah satu syarat utama adalah memiliki sedikitnya 10.000 anggota dewasa yang berstatus sebagai warga negara. Disinilah persoalan mulai muncul. Jumlah populasi Muslim di Republik Ceko jauh lebih kecil, yakni sekitar 20.000 orang secara keseluruhan, dan sebagian besar dari mereka merupakan penduduk asing atau imigran. Hal ini membuat Islam tidak pernah mampu melampaui ambang batas yang ditetapkan untuk memperoleh pengakuan resmi. Memang benar, terdapat masjid di kota-kota seperti Praha dan Brno. Memang benar pula bahwa organisasi-organisasi Muslim ada dan aktif. Namun semua itu beroperasi berdasarkan hukum perkumpulan, bukan sebagai agama yang diakui secara resmi oleh negara. Kondisi tersebut menimbulkan berbagai hambatan nyata. Pernikahan yang dilakukan secara Islam tidak diakui secara hukum, sekolah-sekolah Islam tidak menerima dukungan dari negara, para pemimpin agama Islam tidak diperlakukan dengan cara yang sama seperti pendeta atau rohaniwan dari agama lain. Bagi banyak Muslim Ceko, kehidupan sehari-hari berarti adanya toleransi dalam ranah pribadi, tetapi pengucilan dalam ruang publik. Mereka tidak mengalami penganiayaan secara langsung, namun tetap dimarginalkan karena ketiadaan pengakuan resmi. Situasi ini semakin diperparah oleh dinamika politik. Sejumlah politisi nasionalis secara terbuka menentang pengakuan terhadap Islam dengan menyatakan bahwa Islam dapat menjadi ancaman bagi budaya Ceko. Pandangan-pandangan semacam ini membuat komunitas Muslim berada dalam posisi yang rentan dan membatasi kemampuan mereka untuk berintegrasi secara penuh ke dalam masyarakat. Yang cukup ironis, di Republik Ceko, di mana sebagian besar penduduknya tidak mempraktikkan agama apapun, Islam tidak secara resmi dilarang, tetapi juga tidak sepenuhnya diterima. Islam hanya ditoleransi di pinggiran tanpa pernah diberikan status yang setara. Bagi umat Muslim, hal ini berarti hidup di antara dua dunia, diizinkan untuk ada, tetapi tidak pernah benar-benar diakui. Nomor 4. Eritrea. Eritrea merupakan salah satu negara paling represif di dunia dalam hal kebebasan beragama. Pemerintah hanya memberikan pengakuan resmi kepada 4 agama, yaitu Gereja Ortodoks Eritrea, Gereja Katolik Roma, Gereja Lutheran Angelik, dan Islam Sunni. Secara formal di atas kertas, kondisi ini tampak seolah-olah Islam diakui,
Namun dalam praktik yang sesungguhnya, pengakuan tersebut bersifat semu dan tidak mencerminkan kebebasan yang nyata. Mengapa demikian? Karena negara memegang kendali penuh atas segala aspek kehidupan beragama. Para pemuka agama ditetapkan langsung oleh pemerintah. Isi khutbah diawasi secara ketat. Banyak kegiatan keagamaan yang dilakukan di luar pengawasan resmi dinyatakan melanggar hukum. Kelompok Muslim yang bersifat independen dilarang beroperasi. Sekolah-sekolah Islam dan organisasi keagamaan tidak diperbolehkan menjalankan aktivitasnya secara bebas. Apabila umat Muslim berusaha membentuk organisasi di luar kendali negara, mereka menghadapi resiko penangkapan, intimidasi, atau pemenjaraan. Laporan dari berbagai organisasi hak asasi manusia mencatat kasus-kasus di mana umat Muslim ditahan hanya karena mencoba menjalankan ajaran agama mereka secara mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Eritrea secara resmi mencantumkan Islam sebagai salah satu agama yang diakui negara, dalam praktiknya Islam tidak diberikan kebebasan yang nyata. Pengakuan negara tersebut tidak lebih dari sekadar tampilan luar atau kedok semata. Agama hanya diperbolehkan eksis di bawah izin dan pengawasan ketat pemerintah. Bagi para pemeluknya, kondisi ini terasa sangat menyesakan. Keyakinan mereka dipersempit menjadi sekadar label administratif yang dikelola oleh negara, bukan sebuah komunitas hidup yang berkembang secara alami. Eritrea menjadi pengingat bahwa pengakuan yang tertulis di atas kertas tidak memiliki arti apapun jika disertai dengan pengendalian total. Sebuah agama yang tidak dapat bernafas dengan bebas pada hakikatnya tidak benar-benar diakui. Bagi umat Muslim Eritrea, kehidupan dijalani di bawah pengawasan yang terus-menerus dengan ruang yang sangat terbatas untuk menjalankan iman secara tulus dan otentik. Nomor 3. Laos. Laos merupakan negara komunis dengan sistem satu partai, dan seperti banyak negara komunis lainnya, praktik keagamaan berada di bawah pengawasan ketat negara. Pemerintah hanya mengakui beberapa agama yang disetujui secara resmi, yaitu Buddha, Kristen, dan kepercayaan Bahai. Islam tidak termasuk dalam daftar tersebut. Hal ini berarti bahwa bagi umat Muslim di Laos tidak ada status resmi, tidak tersedia perlindungan hukum, dan tidak ada institusi keagamaan yang diakui negara. Jumlah penduduk Muslim di Laos sangat kecil, sebagian besar terdiri dari imigran Asia Selatan beserta keturunan mereka yang menetap di Vientiane. Namun meskipun komunitas ini kecil, keinginan untuk mendapatkan pengakuan tetap kuat. Karena Islam tidak diakui secara resmi, tidak terdapat masjid resmi di Laos. Umat Muslim melaksanakan ibadah secara diam-diam di rumah-rumah pribadi atau di ruang komunitas kecil. Tidak ada sekolah Islam, tidak tersedia sertifikasi halal, dan tidak ada organisasi keagamaan yang memiliki kedudukan hukum. Seluruh aktivitas keagamaan harus dilakukan secara tertutup dan pribadi. Kondisi ini membuat keluarga Muslim hidup dalam situasi ketidakpastian yang berkelanjutan. Orang tua membesarkan anak-anak mereka tanpa akses formal terhadap pendidikan agama. Kaum muda seringkali memilih meninggalkan Laos apabila mereka ingin menjalankan keyakinan mereka secara lebih terbuka. Penolakan terhadap pengakuan Islam di Laos bukanlah hasil dari kebencian langsung, melainkan berasal dari ideologi negara. Pemerintah komunis membatasi agama ke dalam kerangka yang sangat sempit. Segala sesuatu yang berada di luar kerangka tersebut dianggap seolah-olah tidak ada oleh negara. Bagi umat Muslim, dampaknya adalah bentuk ketidakberadaan yang menyakitkan. Iman mereka direduksi menjadi praktik tersembunyi di balik pintu tertutup, selalu berada di luar ruang publik. Laos memperlihatkan bahwa pengakuan bukan semata-mata soal jumlah penanut, melainkan tentang apa yang dipilih negara untuk dianggap sah. Dalam konteks ini, Islam sepenuhnya disingkirkan. Nomor 2, Korea Utara. Jika ada satu negara di dunia yang benar-benar mencerminkan permusuhan terhadap agama, maka Korea Utara adalah contohnya. Negara ini mengklaim memberikan kebebasan beragama dalam konstitusinya, namun dalam praktik nyata, seluruh agama ditekan secara sistematis. Ideologi Juche yang dibangun di atas loyalitas mutlak kepada dinasti Kim sepenuhnya menggantikan peran agama. Kekristenan mengalami penindasan brutal. Buddhisme hanya bertahan sebagai simbol budaya tanpa makna spiritual yang bebas. Sementara itu, Islam sama sekali tidak hadir dalam kehidupan publik. Tidak ada masjid yang dapat diakses oleh warga biasa, tidak ada sekolah keagamaan, dan tidak ada organisasi religius. Satu-satunya masjid di seluruh negeri berada di dalam Kedutaan Besar Iran di Pyongyang dan digunakan secara eksklusif oleh para diplomat asing.
Warga Korea Utara pada umumnya tidak diizinkan untuk masuk. Ini berarti bahwa Islam tidak sekadar tidak diakui, melainkan benar-benar dihapuskan. Negara bahkan tidak mengakui kemungkinan bahwa warganya sendiri dapat menganut Islam. Sebelum Perang Korea, Pyongyang pernah menjadi tempat tinggal bagi beragam komunitas agama. Namun puluhan tahun penindasan telah menghancurkan seluruh keberagaman tersebut. Dalam konteks Islam, penghapusan ini bersifat menyeluruh. Para pembelot menceritakan bahwa warga biasa seringkali bahkan tidak mengetahui bahwa Islam ada sebagai agama global. Mereka dijaga dalam isolasi yang begitu ekstrim sehingga konsep tentang Islam sama sekali tidak pernah memasuki kehidupan mereka. Bagi segelintir individu yang mungkin mencoba beribadah secara sembunyi-sembunyi, resiko yang mereka hadapi sangatlah besar. Hukuman atas aktivitas keagamaan yang dilakukan tanpa izin resmi dapat berupa pemenjaraan, penyiksaan, atau bahkan hukuman mati. Korea Utara merupakan contoh yang paling ekstrim. Negara ini memperlihatkan kepada kita apa yang terjadi ketika sebuah negara tidak hanya menolak memberikan pengakuan, tetapi juga meniadakan kemungkinan keberadaan agama itu sendiri. Bagi umat Muslim, kondisi ini berarti keheningan yang sepenuhnya total. Keyakinan mereka hanya bertahan dalam ingatan komunitas diaspora serta dalam pengetahuan dunia luar. Di dalam wilayah Korea Utara sendiri, Islam secara resmi tidak tampak dan tidak diakui keberadaannya. Nomor 1. Kuba. Kuba dikenal luas karena perpaduan keagamaannya yang khas antara Katolik dan tradisi Afro-Kuba seperti Santeria. Pemerintah Kuba secara resmi mengakui agama Katolik, gereja-gereja Protestan, serta beberapa kepercayaan Afro-Kuba. Namun Islam tidak termasuk dalam daftar agama yang diakui tersebut. Jumlah penduduk Muslim di Kuba relatif kecil, diperkirakan sekitar 10.000 orang yang sebagian besar merupakan imigran serta para mu'alaf. Namun demikian, meskipun jumlahnya terbatas, ketiadaan pengakuan resmi menimbulkan dampak yang sangat besar dalam kehidupan mereka. Tidak terdapat masjid resmi di Kuba. Umat Muslim biasanya berkumpul di pusat-pusat kebudayaan, ruang-ruang pribadi, atau terkadang di dalam kompleks kedutaan besar. Pernikahan yang dilakukan menurut syariat Islam tidak diakui secara hukum. Sekolah-sekolah Islam tidak tersedia. Selama bertahun-tahun, bahkan akses terhadap makanan halal pun tidak tersedia secara legal. Umat Muslim menjalani kehidupan seolah-olah keyakinan mereka ditoleransi di ranah pribadi, namun diabaikan sepenuhnya di ruang publik. Pemerintah memang mulai membuka ruang bagi keragaman agama sejak dekade 1990-an, tetapi tetap menetapkan batasan tegas mengenai agama-agama mana yang dianggap sah. Islam tidak pernah dimasukkan ke dalam kategori tersebut. Kondisi ini membuat umat Muslim di Kuba merasa terpinggirkan dari identitas nasional. Mereka membesarkan anak-anak dalam sebuah masyarakat di mana keyakinan mereka secara resmi tidak diakui dan tidak terlihat. Bagi Muslim Kuba, kehidupan berarti penyesuaian yang terus-menerus. Sholat dilakukan di ruang-ruang komunitas, pernikahan berlangsung tanpa pengakuan hukum. Iman dijalankan secara tertutup, bukan di ruang publik. Ini merupakan bentuk pengucilan yang sunyi, tetapi terasa berat dan mendalam. Kuba menunjukkan kepada kita bahwa pengakuan tidak semata-mata soal jumlah penganut, melainkan tentang apakah sebuah pemerintah bersedia mengakui dan melihat keberadaan Anda. Bagi umat Muslim, jawabannya sejauh ini adalah tidak. Ketujuh negara ini, Slovakia, Yunani, Republik Ceko, Eritrea, Laos, Korea Utara, dan Kuba, memperlihatkan berbagai cara bagaimana sebuah negara dapat menolak mengakui Islam. Di beberapa negara seperti Slovakia dan Republik Ceko, penolakan tersebut berkaitan dengan angka dan ambang batas hukum. Di negara lain seperti Yunani, hal itu berkaitan erat dengan sejarah dan identitas nasional. Di negara-negara otoriter seperti Eritrea, Laos, dan Korea Utara, penolakan tersebut berakar pada kontrol negara yang ketat. Sementara di Kuba, penolakan itu muncul melalui pembatasan jumlah agama yang secara resmi diakui. Bagi umat Muslim yang hidup di negara-negara tersebut, kehidupan berarti menjalankan agama secara pribadi, menghadapi berbagai pembatasan, serta hidup tanpa hak yang setara. Situasi ini memunculkan pertanyaan penting bagi kita semua. Apa sebenarnya makna kebebasan beragama, dan seberapa rapuhkah kebebasan tersebut? Jika Anda bepergian, berpindah tempat atau menempuh pendidikan di luar negeri, memahami bagaimana Islam dan agama-agama lain diperlakukan menjadi hal yang sangat penting. Dan jika Anda peduli terhadap isu hak asasi manusia, kisah-kisah ini mengingatkan kita bahwa pengakuan tidak pernah datang dengan sendirinya.
pengakuan harus terus diperjuangkan. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silahkan berlangganan, beri tanda suka, dan aktifkan notifikasi.